menjalankan rukun Islam yang 5 itu, ya, mulai dari syahadat, sholat, zakat, ya, puasa, dan ibadah haji itu adalah harus diupayakan untuk bagaimana ditegakkan. Jadi tidak hanya melaksanakan, tapi ditegakkan. Nah, sholat itu adalah aqimus shalah, mendirikan sholat, bukan hanya mengerjakan sholat. Makanya karakter kedua atau identitas seorang muslim yang kedua adalah menegakkan rukun Islam. Dan yang ketiga adalah bersiap bersungguh-sungguh menggunakan harta dan jiwanya di jalan Allah. Dalam surat Al-Imran ayat 16 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi tsumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Ulaika humus shadiqun. Sesungguhnya innama, hanya saja yang dinamakan orang beriman itu adalah orang-orang yang beriman pada Allah, beriman billah wa rasulihi, dan beriman pada Rasul. Dibuktikan dengan apa? Dibuktikan dengan tidak ragu-ragu, semalam yartab, tidak ragu-ragu, dan bersungguh-sungguh bersiap menggunakan harta dan jiwanya pada jalan Allah. Sehingga harta dan jiwanya semuanya bagaimana diperuntukkan untuk mendapatkan pahala dari Allah. Itulah orang-orang yang benar. Itulah orang-orang yang sotik, yang benar iman. Jadi orang Islam ya, dikatakan dia masuk orang Muslim, salah satu identitasnya adalah dia bersungguh-sungguh berharta dan sifatnya di jalan Allah. Maka termasuk kalau itu ya, apa-apa anak-anak saudara-saudara termasuk harta kekayaan dan rumah tempat tinggal lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasulnya dan jihad di jalannya, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusannya. Allah tidak bertunjuk kepada orang yang fasik. Karena abakum wa abnakum wa ikhwanukum wa aswajukum wa asyiratukum wa amal tarkumuha wa tijaratun tahsanu kasadaha wa masakin tardunaha hatta idakum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi wa tarabbasu hatta ya'tiya wa'dallah Allah la yad'ukum al-fasiqin. Jadi Allah mengancam ya bagi orang-orang yang tidak menggunakan semuanya yang dimiliki dari itu Allah dan Rasul, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusannya. Keputusan seperti apa? Allah tidak ditunjuk kepada orang yang fasik, maka dia akan jauh dari Allah. Ternyata dia tidak akan termasuk orang-orang yang bertakwa, tidak termasuk orang-orang yang identitas Muslim di situ. Nah, kemudian yang keempat adalah seorang Muslim itu dia taat pada pimpinan. Dalam surat An-Nisa ayat 69 disebutkan ya alladzina amanu atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa rasulih in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Kayak orang beriman tak dapat Allah dan tak dapat Rasul dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan dalam pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian.
hubungan itu lebih utama bagimu dan lebih baik bagi. Dari sini orang yang beriman, tadi kan salah satu identitas seorang Muslim adalah dia bertakwa, beriman kepada Allah. Nah, orang yang beriman tentunya di antara karakternya adalah taat kepada Allah, taat kepada Rasul, dan juga ulil amri. Ulil amri di sini siapa? Orang yang mengurusi, orang yang menjadi wali kamu di dunia ini, mengarahkan kamu, mendidik kamu jalan Allah. Maka kalau seorang Muslim tentunya dia hidup dalam kebersamaan. La Islamu illa bil jamaah. Tidak ada Islam kecuali dalam bersama. Yang namanya bersamaan ini ada pimpinan situ. Maka di sini orang beriman itu wajib taat kepada Allah, wajib taat kepada Rasul, dan tanpa amri dengan catatan selama ulil amri tersebut tidak bertentangan dengan Allah dan Rasul. Jadi dari Zawhir wa Aksal Ta'am, yang itu adalah lebih utama bagi kamu. Itu karakter yang keempat. Bagaimana prinsip taat? Dalam surat An-Nur ayat 41, Allah dari Nasyaitan Rasim, Innama kana qawlan mu'minina idza du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum ayyaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muhtadun. Sesungguhnya jawaban orang-orang mukmin bila mereka dipanggil kepada Allah dan Rasulnya agar Rasul menghukum mengadili di antara mereka ialah ucapan kami dengar dan kami patuh. Dan mereka itulah orang-orang yang beriman. Jadi orang yang beriman kalau dipanggil pada Allah dan Rasul, maka dia akan saling kami dengar dan kami patuh. Maka itulah termasuk orang-orang yang akan mendapatkan. Sebaliknya orang yang tidak demikian tentunya berarti tidak beruntung. Kemudian dalam hadis riwayat Muslim sudah disebutkan man ata'ani faqad ata Allah wa man ya'sini faqad asallah wa man yuti'i al-amiri faqad ata'ani wa man ya'sil amiri faqad asallah. Kalau siapa yang taat kepadaku dari Rasul, sungguh dia telah taat kepadaku. Siapa yang maksiat kepadaku dari Nabi, sungguh dia telah maksiat kepada Allah. Dan barang siapa yang taat kepada pemimpin, sungguh dia telah taat kepadaku Nabi. Barang siapa yang maksiat kepada pemimpin, sungguh dia telah maksiat kepada. Jadi di sini taat kepada pimpinan, taat kepada ulil-amri adalah bagian dari taat kepada hukum. Nah, orang yang taat kepada Nabi maka dia akan taat kepada Allah. Maka orang yang Muslim, seorang Muslim tentunya dia tadi salah satunya adalah taat kepada pimpinan. Maka di majelis tafsir Al-Quran di sana kita dikondisikan, dibiasakan untuk hidup dalam kebersamaan. Rasa kebersamaan itu akan terwujud kalau ya ada ketaatan pada pimpinan. Nah, taat kepada pimpinan itu selama kata
hal yang ma'ruf, tidak ada ketaatan pada kemaksiatan. Kemudian dalam Bukhari dan Muslim disebutkan bahwa mir'il muslim sam'u wa ta'atu bima khabba wa kariha illa ayyumaru bimaksiyah wa in umiru bimaksiyatin wala sam'a wala ta'ata. Seorang muslim wajib mendengar dan taat pada pimpinannya dalam apa yang disukai atau tidak sukai, kecuali jika diperintah maksiat. Maka apabila disuruh maksiat, maka tidak wajib mendengar dan tidak wajib taat. Ini dari ketaatan kepada pimpinan selama kalau dalam yang ma'ruf dan tidak ada maksiat. Itu adalah dari karakter yang identitas muslim yang keempat. Dan yang kelima adalah kasih sayang sama orang beriman. Dalam hadis Bukhari disebutkan bahwa yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi wa yuhibbu li nafsihi. Tidaklah beriman seorang di antara kalian sehingga ia mencintai untuk saudaranya apa yang ia cintai untuk dirinya. Ini kasih sayang adalah bagian penting dalam kehidupan kebersamaan dalam Islam. Seorang muslim dia akan hiasi akhlak pribadinya dengan kasih sayang sehingga akan memperlakukan orang lain sebagaimana dia senang diperlakukan. Karena adalah orang Muslim juga satu yang saudara. Tentunya ada di bagaimana kalau kita senang berarti ya, saudara kita juga senang. Kalau saudara kita tidak senang, kita tidak senang. Atau jangan sampai kita senang tapi membuat saudara kita tidak senang. Sebenarnya kita tidak senang malah diberikan atau dikondisikan pada saudara. Ya, orang muslim itu bisa mencapai dalam rasa tubuh apa yang ia sukai, tentunya saudaranya lain juga bagaimana disukai. Apa yang kita benci, ya tentunya bagaimana tidak menimpa pada saudara kita. Maka dalam hadis masalul mu'minina fi tawadihim wa tarahumihim wa ta'atufihim masalul jasad. Kita staka minhu udwan tada'alahu sa'irul jasadi bisahari wal humah. Perumpamaan orang mukmin dalam kasih sayang, cinta mencintai, serta mengedukasi ibarat satu tubuh. Apabila ada obat dan yang sakit, maka seluruh tubuhnya akan merasa sakit dengan tidak bisa tidur dan lemah. Jadi kalau kita itu sakit, ya, salah satu anggota tubuh kita sakit, maka bagian yang lain itu juga merasa sakit. Nah, kalau orang yang demam, ya, misalnya yang sakit kepalanya, gitu. Nah, yang lain juga merasakan sakit karena dalam tubuh itu sudah terpisah, ya sudah terasa. Ibaratnya kalau kita punya tangan itu kalau masih satu dari satu tubuh dan tubuh kita, maka ya istilahnya dimakan atau digigit anjing, ya yang lain akan terasa. Kalau bagian tubuh itu sudah terlepas dari tubuh kita, kemudian dibawa anjing mana-mana, digigit anjing mana-mana, yang nggak terasa. Nah itulah maka sebagai bentuk bahwa orang beriman itu adalah sesuatu tubuh, maka dari merasakan apa yang dia sukai, maka saudara bagaimana juga ada pada sesuatu yang tidak kita sukai, bagaimana juga tidak terjadi pada saudara kita.
Kemudian yang keenam, tidak makan harta saudaranya secara batil. Jadi tadi kalau satu tubuh merasa kalau ada bagian sakit, dia ikut sakit. Nah, apalagi ini masalah harta. Ya. Seorang muslim yang menyadari bahwa muslim yang lainnya adalah saudaranya, tentu tidak akan melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat menyakiti dan memisahkan saudara. Menyakiti saudara kita sesama muslim akhirnya sama saja dengan menyakiti dirinya sendiri. Termasuk perbuatan memisahkan saudaranya, berarti adalah juga memisahkan saudaranya. Salah satu bentuk memisahkan adalah kalau menyenggata dengan cara batil. Maka dalam surat An-Nisa ayat 29, ya yang lakum ta'khulu amwalakum bainakum bil batili illa an takuna tijaratan antara minkum ala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Orang beriman, janganlah kamu saling makan harta samamu dengan cara yang batil, kecuali dengan jalan pernikahan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu. Jadi Allah mengingatkan jauh-jauh 14 abad yang lalu, sesama muslim jangan sampai makan harta dengan cara batil. Maka dalam perdagangan juga suka sama suka. Kalau secara batil, intinya tadi akan menimbulkan masalah, sehingga muslim maupun muslim itu tidak akan terwujud. Kemudian yang ketujuh, tidak memakan harta riba. Riba adalah tambahan tertentu pada tukar tukar barang riba, atau tambahan tertentu pada harta pokok yang disyaratkan pada hutang piutang karena adanya penangguhan waktu pembayaran hutang. Riba dalam agama Islam jelas sangat tegas hukumnya adalah haram. Karena itu ya, seorang muslim dalam muamalah tidak akan makan harta asal riba. Maka berarti yang pekan yang lalu ada tamu dari Malaysia ya, tentang salah satunya bagaimana tentang riba ya. Maka perlunya bagaimana kita menghindari dari riba. Dalam surat Al-Baqarah ditegaskan alladzina ya'kuluna riba, sebagai orang yang memakan riba ya. Alladzina ya'kuluna riba la taquluna illa kama ya'kulu alladzina yatakhaffatul syaitan minal mas. Dzalika bi annahum qalu innamal bay'u mislu riba wa akhallallahu al-bay'a wa harrama al-riba. Faman ja'ahu mau'izatun min rabbih falahu ma salafa